Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modals. What is a modal? Modals adalah jenis auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, larangan, dan keharusan. Lalu apa saja macam-macam modals itu? Yang pertama ada can, yang berfungsi yang pertama untuk menyatakan kemampuan melakukan sesuatu di masa sekarang. Contohnya, I can speak English fluently. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Fungsi yang kedua untuk meminta izin. Can I go out until past midnight? Bisakah saya pergi sampai lewat tengah malam? Fungsi yang ketiga sebagai permohonan. Can you pass me the salt and pepper? Bisa kamu ambilkan saya garam dan merica? Fungsi yang keempat sebagai penawaran, menawarkan bantuan. Contohnya, can I help you? Bisa saya bantu kamu? I can lend you some money if you want. Saya bisa minjami kamu beberapa uang jika kamu inginkan. Ini modals yang kedua adalah could. Could ini bentuk lampau dari can, yang fungsinya sama seperti can. Contohnya, when I was 20, I could dance all night. Ketika saya berumur 20, saya bisa menari sepanjang malam. Jenis modals yang ketiga ada may. Berfungsi untuk pertama menyatakan kemungkinan. Contohnya, she may attend a pencak silat class. Dia mungkin menghadiri kelas pencak silat. Fungsi yang kedua, untuk meminta izin melakukan sesuatu di masa sekarang. Contohnya, may I take your chair? Bisakah saya mengambil kursi kamu? Jenis modals yang keempat ada might. Berfungsi untuk menyatakan kemungkinan, tapi lebih kecil kemungkinan terjadinya dibandingkan may. Contohnya, she might be in her room. Dia mungkin berada di kamarnya. Dad might come to my birthday party. Ayah mungkin datang ke pesta ulang tahun saya. Jenis modals yang kelima ada must. Berfungsi untuk yang pertama menyatakan keharusan. Contohnya, I must go buy some groceries. Saya harus pergi membeli beberapa bahan makanan. Fungsi yang kedua untuk menyatakan kemungkinan. Contohnya, you must be as hot after driving for 7 hours straight. Kamu mungkin kelelahan setelah mengendarai selama 7 jam perjalanan. Fungsi yang ketiga sebagai saran. Contohnya, you must try sushi in Shibuya. Kamu harus mencoba sushi yang ada di Shibuya. Jenis modals yang keenam ada must not atau may not. Berfungsi untuk menyatakan larangan, tapi must not lebih kuat dari may not. Contohnya, you must not be late. Kamu tidak boleh terlambat. Jenis modals yang ketujuh ada need not. Berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang tidak diperlukan. Contohnya, I need my homework because tomorrow is Sunday. Saya tidak perlu mengerjakan PR saya karena besok hari Minggu. Jenis modals yang kedelapan ada should dan ought to. Berfungsi untuk memberikan saran. Contohnya, you ought to apologize to her. Kamu sebaiknya memaafkan dia. You should study hard now. Kamu seharusnya belajar lebih giat sekarang. Jenis modals yang sembilan ada berfungsi untuk meminta saran, yang biasanya dipakai orang pertama. Itu yang subjeknya I dan we. Contohnya, shall I open the door? Bolehkah saya membuka pintu itu?
Bentuk lampau dari soal ini adalah should yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jenis modal yang ke-10 adalah will atau would, berfungsi untuk menyatakan ingin atau akan melakukan sesuatu. Bentuk lampau will yaitu would. Contohnya, my mom will fetch my sister at 4 p.m. Mama saya akan menjemput adik saya pukul 4 sore. Would you like open the window? Apakah kamu akan membuka jendela itu? Itulah beberapa jenis modal. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.